Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dalam serial Apa Kata Ustadz. Pada kali ini kita akan membahas tentang ilmu batin, atau biasa diistilahkan juga dengan namanya ilmu tasawuf. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad SAW meninggalkan umatnya dalam keadaan penuh cahaya dan terang benderang. Semuanya sudah diatur oleh beliau. Dari mulai kita bangun tidur, dari mulai kita memakai pakaian, masuk ke kamar mandi, bagaimana di kamar mandi, kemudian bagaimana kita beraktivitas, itu semuanya sudah diatur oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan semua urusan-urusan zahir dalam ibadah kita sudah ada aturannya. Sehingga ilmu-ilmu yang mengatur tentang zahir sering dinamakan dengan namanya fiqhul zahir. Fiqhul zahir ini terbagi, ada yang namanya fiqhul ibadah, mengatur bagaimana ibadah kita. Ada yang namanya fiqhul muamalah, bagaimana muamalah kita, jual beli, utang piutang, bisnis, sewa menyewa, pinjam meminjam, diatur semuanya. Wakaf, ada semuanya. Ada juga namanya fiqhul munakahat, fikih tentang pernikahan. Juga ada yang namanya fiqhul jinayat, fikih tentang pidana dan perdata. Semuanya telah diterangkan dengan jelas oleh Nabi besar Muhammad SAW. Akan tetapi beliau bukan cuma mengajarkan kepada kita urusan zahir, tapi beliau juga mengajarkan kepada kita urusan batin. Bagaimana merawat hati kita, karena hati adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hati kita ini jadi hati yang layak untuk dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mengenali sifat sombong? Ada nggak sifat sombong dalam hati kita? Lalu apa akibat daripada sifat sombong? Dan bagaimana caranya menanggulangi atau menghilangkan sifat sombong tersebut? Beliau telah mengajarkan itu semuanya, dan ilmu tentang batin dinamakan dengan nama fiqhul batin. Fiqhul batin sering diistilahkan dengan nama tasawuf. Ada juga yang mengatakan namanya tazkiyah. Semuanya sama. Kita semuanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensucikan hati kita. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan batinnya. Nah, untuk mensucikan batinnya ada ilmunya. Dan ilmu tersebut telah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Beliau mengajarkannya kepada para sahabat. Sehingga para sahabat punya cara tersendiri untuk membersihkan batin. Ada yang dengan cara berzikir, ada yang dengan cara salat, dan masing-masing punya jalur sendiri-sendiri. Sebagaimana fiqhul zahir, fikih itu nanti diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat, sahabat mengajarkan kepada para tabi'in, tabi'in kepada para tabi'in, dan nanti setelah itu terjadi berbagai macam jalur, ada mazhab ini, ada mazhab ini, ada mazhab ini. Maka untuk cara mendekatkan diri kepada Allah dengan membersihkan hati, dengan mensucikan jiwa, juga ada caranya masing-masing. Hanya saja apabila dalam fikih yang sifatnya zahir, perbedaan cara tersebut dinamakan madhab. Kalau di dalam ilmu tasawuf, perbedaan cara untuk mendekatkan diri dan mensucikan jiwa dinamakan thariqah. Dan semua thariqah insya Allah adalah thariqah yang mempunyai sanad kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan setiap thariqah punya cara tersendiri bagaimana mengajarkan kepada muridnya untuk menjadi seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hamba yang punya hati yang bersih. Nabi Muhammad sangat perhatian terhadap kebersihan hati. Beliau dalam doanya mengatakan, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Atau kama qala. Rasulullah berdoa, ya Allah, jadikan hatiku, batinku lebih baik daripada zahirku, dan jadikan zahirku adalah baik. Itu adalah doa dari Nabi besar Muhammad SAW. Dari sini kita bisa memahami bahwasanya belajar ilmu tasawuf itu ada dalilnya. Tasawuf memang secara nama tidak dikenal di zaman Nabi atau di zaman para sahabat. Akan tetapi secara amaliyah, secara ajaran, tasawuf sudah diamalkan oleh Nabi, diamalkan oleh para sahabat, diajarkan oleh mereka kepada generasi-generasi setelahnya, dan hingga pada satu generasi-generasi berikutnya dikenal ilmu untuk penyucian jiwa, penyucian batin dengan nama ilmu tasawuf. Semoga kita semuanya bisa menjadi orang yang zahirnya baik, batinnya baik.
Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.